Di atas altar putih yang melayang di antara celah langit, Qianlu berdiri dengan tatapan kosong. Cahaya dari ribuan jimat suci memantul di matanya yang redup. Udara di sekelilingnya bergetar. Dan seluruh dunia seakan menahan napas menunggu ritual pemanggilan penjaga cahaya berikutnya, ritual yang dulu ia impikan, tapi kini terasa seperti hukuman. Para dewa berdiri di lingkaran terluar. Tubuh mereka berpendar seperti bintang bercampur api. Shen Qiwen berada di antara mereka. Wajahnya pucat namun tatapannya berusaha tegar. Qianlu menangkap sorot matanya sesaat dan melihat keraguan yang tak bisa ditutupi. Namun keraguan bukanlah sesuatu yang bisa menyelamatkannya sekarang. Taiyuan, dewa penjaga keseimbangan, mengangkat tongkat kristal dan suara nyaring menggema ke seluruh langit. Qianlu, kau adalah pembawa hati alam. Dunia memilihmu untuk menjadi penjaga cahaya. Namun dunia juga memutuskan hanya pengorbananmu yang dapat menstabilkan retakan besar ini. Hatinya bergetar. Qianlu bisa menerima menjadi penjaga cahaya, tapi ia tidak pernah diberitahu bahwa seorang penjaga harus mati. Seluruh kehidupannya, seluruh pelatihannya, semua pujian dan penghormatan ternyata hanya persiapan untuk mengantarnya ke altar kematian. Kenapa tidak ada yang memberitahu? Gumamnya, suaranya hampir hilang ditelan gemuruh. Shen Qiwen menggigit bibir, tangannya mengepal kuat di balik lengan jubahnya. Aku ingin mengatakan, tapi aku terikat sumpah surgawi, bisiknya. Suaranya seperti retakan pada es tipis. Qianlu tahu ia tidak berbohong, tapi itu tidak membuat segalanya lebih mudah. Saat Taiyuan mengayunkan tongkat, cahaya putih membentuk ikatan yang melilit tubuh Qianlu. Rasanya seperti seluruh tubuhnya ditarik keluar dari dirinya sendiri. Dengan ini, kami menghapus keberadaanmu dari jalannya nasib. Dunia akan stabil, dan engkau akan dikembalikan pada asalmu. Kata Taiyuan dingin. Qianlu ingin melawar, tapi tubuhnya sudah tidak merespons. Hatinya panas bukan karena kemarahan semata, melainkan karena perasaan ditipu oleh dunia yang selama ini ia lindungi. Langit retak perlahan saat kekuatan nasib mulai mencabut esensi kehidupannya. Tubuh Qianlu memburam, namanya mulai memudar dari ingatan para makhluk hidup. Suara penyair dunia, bisikan roh alam, hingga catatan sejarah semuanya menghapus dirinya. Namun pada momen ketika seluruh dunia menolak eksistensinya, sebuah suara asing masuk ke dalam kepalanya. Suara itu gelap, dalam, namun anehnya, terasa hangat. Kau ingin mati seperti seekor hewan yang diseret ke altar? Atau kau ingin melihat akhir dari mereka yang menyebut diri mereka penjaga dunia? Cahaya surga bergetar, retakan nasib membesar. Para dewa saling menoleh, menyadari adanya gangguan yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Siapa? Qianlu mencoba bertanya, meski pikirannya hampir buyar. Aku Mo Yuhen, jawab suara itu, seakan berada tepat di sampingnya. Iblis purba yang pernah dihancurkan oleh para dewa. Aku tahu kepahitan yang kau rasakan. Dunia ini tidak layak diatur oleh mereka. Taiyuan menguatkan segel. Cahaya suci semakin menyakitkan. Qianlu merasa dirinya terkoyak seperti debu. Qianlu, terimalah nasibmu, ucap Taiyuan. Tidak, bisik Mo Yuhen. Suaranya seperti gelombang gelap yang merayap. Tolak nasib itu, jika kau menginginkannya. Aku akan memberimu tubuh baru, kekuatan baru, jalan baru. Untuk pertama kalinya, Qianlu menatap para dewa tanpa rasa hormat. Hanya dengan ketenangan hampa yang baru tumbuh di dasar hatinya, dunia telah memilih menyerah. Tapi dia belum. Cahaya surga menyala semakin terang. Namun Qianlu membuka mulutnya pelan. Jika dunia tidak menginginkanku, maka aku tidak membutuhkan dunia. Retakan langit terbuka seketika. Gelombang kegelapan melesat dan membungkus tubuhnya. Para dewa menjerit, menyadari sesuatu yang jauh lebih besar telah tersentuh. Tubuh Qianlu menghilang bukan lenyap karena penghapusan, tetapi ditarik oleh kekuatan asing yang menolak tunduk pada nasib, dan alam semesta bergemuruh. Seorang calon penjaga cahaya baru saja memilih menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Anda bilang. Kegelapan mengalir seperti sungai tak berujung, membawa Qianlu tenggelam dalam pusaran tanpa arah. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, bahkan tidak ada tubuh. Hanya kesadaran yang terapung sementara dunia menolak keberadaannya. Namun di tengah kesunyian itu, ada denyut yang perlahan tumbuh, denyut yang terasa seperti jantung asing yang memanggilnya. Suara Mo Yuhen muncul lagi. Kali ini terdengar lebih jelas, lebih dekat, seolah berbisik langsung ke dalam tulang pikirannya. Selamat datang di retakan kekosongan, tempat setiap makhluk yang dihapuskan harusnya menghilang.
Tapi kau berbeda, Qianlu, kau tidak dihancurkan. Hanya ditolak. Qianlu mencoba memahami retakan kekosongan mitos yang bahkan dewa pun tidak berani menyentuhnya. Tempat di mana nasib tidak memiliki kekuasaan, tempat yang tidak memiliki konsep waktu. Namun disinilah ia kini berada, bukan sebagai debu, melainkan sebagai sesuatu yang menolak hilang. Dalam kegelapan itu, perlahan sebuah bentuk tampak, cahaya hitam yang berdengit seperti jantung purba. Dari sana, sosok tinggi dengan rambut sepanjang pinggang muncul, kulitnya pucat seperti abu, matanya gelap dengan pusaran merah samar. Itulah Mo Yuheng, iblis purba terakhir yang seharusnya telah punah di tangan para dewa. Waktumu hampir habis, kata Mo Yuheng tanpa basa-basi. Jika kau tidak mengambil bentuk sekarang, nasib dunia akan menyeret sisa kesadaranmu dan membuatmu benar-benar mati. Apakah kau sudah menentukan pilihan? Qianlu menatap sosok itu. Pilihan untuk apa? Mo Yuheng mengangkat tangannya, menunjukkan segumpal cahaya gelap yang berputar seperti dua kekuatan bergesekan. Ini adalah esensi iblis abadi, tubuh abadi yang melampaui alam surga dan dunia. Jika kau mengambilnya, kau akan menjadi makhluk yang tidak lagi terkait nasib. Dewa tidak bisa memadamkanmu, dunia tidak dapat menghapusmu, tapi... Ia berhenti, suaranya merendah. Kau juga tidak akan bisa kembali menjadi manusia. Qianlu memejamkan mata sejenak, ia memikirkan rumahnya, sektenya, murid-murid yang pernah ia bimbing, dan Shen Qiuyin yang tadi menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Kenangan itu terasa seperti bayangan yang mulai pudar, ditelan gelap, tapi pengkhianatan para dewa. Tatapan dingin Tai Yuxian. Rasa terbakar saat namanya dihapus dunia. Semua itu jauh lebih kuat. Manusia, ia tertawa lirih. Dunia bahkan tidak mengizinkanku hidup sebagai manusia. Mo Yuheng tersenyum samar, senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Kalau begitu, ulurkan tanganmu. Qianlu melakukannya. Saat ujung jarinya menyentuh cahaya gelap itu, seluruh ruang bergetar hebat. Suara ledakan sunyi menggema, melalui kehampaan esensi iblis abadi, meledak menjadi ribuan serpihan, dan menembus seluruh esensi Qianlu. Rasa sakitnya bukan seperti disayat, lebih seperti seluruh tubuhnya sedang diciptakan ulang. Tulangnya terbentuk, dagingnya dirajut kembali. Darahnya berputar dengan energi asing yang lebih padat daripada cahaya. Kekuatan yang mengalir bukanlah spiritual, melainkan sesuatu yang melampaui konsep energi biasa. Ketika matanya terbuka, warna merah gelap menari di balik irisnya. Tubuhnya melayang tanpa gravitas, seakan dunia kuat tidak berani menyentuhnya. Aura gelap di sekitar tubuhnya tampak seperti sayap raksasa yang belum selesai tumbuh. Mo Yuheng menatapnya tanpa berkedip. Sekarang kau bukan lagi Qianlu yang dipilih dunia, kau adalah makhluk yang dunia coba hapus. Namun gagal, ia melangkah mendekat, suaranya menurun menjadi gumaman yang dalam. Mulai detik ini, kau adalah iblis abadi kedua. Gelombang kekuatan berdenyut dari tubuh Qianlu, membuat seluruh retakan kekosongan berkiblat kepadanya, bahkan kegelapan pun seakan memberikan jalan. Tiba-tiba, retakan cahaya muncul di kejauhan, cahaya surga yang mencoba menembus ruang ini. Para dewa sedang mencarinya, memaksa membuka jalan ke tempat yang seharusnya mustahil dijangkau. Mo Yuheng mendesis, mereka tidak ingin kau hidup, bahkan setelah menghapus namamu. Mereka masih takut pada kemungkinan yang tidak mereka pahami. Qianlu merasakan amarah dalam dirinya, tapi berbeda dari dulu, lebih tenang, lebih dingin, tapi jauh lebih besar. Kalau begitu, katanya sambil menatap cahaya yang meronta di kejauhan, biarkan mereka melihat apa yang mereka coba musnahkan. Mo Yuheng mengangkat tangannya, membuka sebuah gerbang berwarna hitam pekat. Dunia menolakmu. Sekarang, mari kita kembali dan lihat siapa yang pantas ditolak. Qianlu melangkah masuk ke dalam gerbang itu, dan pada momen itu, dunia yang pernah menghapusnya mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Kehadiran seorang makhluk yang seharusnya tidak mungkin ada sedang kembali ke tempat asalnya. Langit Shongsu bergetar ketika gerbang kegelapan terbuka jauh di atas pegunungan tandus. Awan surga yang biasanya bersinar lembut kini terpecah seperti kaca, menandakan sesuatu yang melawan hukum dunia sedang memaksa masuk. Dari celah gerbang itu, Qianlu melangkah keluar bersama Mo Yuheng. Aura mereka begitu berat hingga udara di sekitar berubah menjadi gelombang hitam yang menyapu pepohonan kering. Qianlu menatap dunia yang dulu ia kenal. Gunung-gunung masih sama, angin masih membawa wangi dedaunan, tetapi perasaan asing menyelimuti semuanya. Rasanya bukan seperti pulang, melainkan seperti memasuki dunia yang bukan lagi miliknya.
Dunia telah menghapus namanya, dan kini dunia memandangnya sebagai sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Mo Yuheng menatap sekeliling dengan ekspresi dingin. Tempat ini masih busuk oleh cahaya mereka, gumamnya, tapi di balik cahaya ada ketakutan. Kau akan merasakannya sebentar lagi. Qian Luo merasakan perubahan itu juga. Alam sekitarnya bergetar lembut setiap kali ia mengambil napas, seolah-olah dunia sedang menghindari keberadaannya. Rumput menekuk, batu retak halus, burung-burung terbang panik jauh. Sebelum mendekat, dunia menolak dirinya langsung dan tanpa basa-basi. Aku belum menyentuh apapun, katanya datar. Kau tidak perlu menyentuh, jawab Mo Yuheng. Eksistensimu saja sudah cukup mengganggu keseimbangan palsu mereka. Qian Luo bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dunia memiliki luka tipis yang terhubung pada penghapusannya. Luka itu berdenyut tiap kali ia melangkah, seperti mengingatkan bahwa ia tidak seharusnya ada. Ironisnya, luka itu juga memberi kekuatan kepadanya, seolah meminjamkan celah dari sistem nasib yang gagal. Sebuah serangan cahaya mendadak melesat dari langit, menusuk tanah di depan Qian Luo. Tanah meledak, membentuk kawah kecil. Dari atas awan, 3 sosok turun dengan kecepatan kilat. Aura mereka suci dan menusuk, membuat udara terasa kering seperti terbakar. Mereka adalah penjaga langit, makhluk tingkat tinggi yang seharusnya menjaga kedamaian alam. Namun tatapan mereka sekarang penuh ketegangan, mengarah langsung ke Qian Luo, makhluk gelap. Salah satu dari mereka berteriak, dunia tidak mencatat eksistensimu. Siapa kau? Qian Luo menatap mereka, matanya tenang namun dingin. Tentu saja dunia tidak mencatatku, kalian berusaha menghapusnya, bukan? Ketiga penjaga itu terkejut. Salah satu dari mereka berbisik, tidak mungkin, hanya makhluk yang dihapus nasib yang bisa berbicara begitu. Mo Yuheng tertawa pelan. Para anjing surga, kalian benar-benar tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan. Diam, iblis. Teriak penjaga yang lain, menghunus tombak suci yang menyala. Kami diutus oleh Tai Yuxian sendiri untuk mencari gangguan di jalur nasib. Ternyata yang muncul adalah kau. Residu yang seharusnya hilang. Qian Luo mengerutkan kening. Tai Yuxian. Dia menghapusku. Dan masih mencariku. Ada rasa pahit di dalam suaranya, karena penghapusanmu tidak sempurna. Jawab penjaga pertama, ada sesuatu yang menahan esensimu dari kehancuran, dan sekarang, kau malah kembali sebagai sesuatu yang tidak terdeteksi. Qian Luo mengangkat tangan, aura gelapnya bergerak perlahan, seperti kabut berat. Ia tidak melakukan serangan apapun, namun tanah di bawah penjaga itu mulai retak, dan udara di sekeliling mereka menjadi lebih padat hingga sulit bernapas. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Qian Luo berkata tenang, kenapa dunia memilihku untuk mati? Kenapa tidak ada pilihan selain pengorbanan? Para penjaga saling pandang. Jawaban mereka adalah tatapan kosong yang jelas menyimpan kebingungan dan rasa takut. Mereka tidak pernah mempertanyakan apapun, mereka hanya mematuhi. Mo Yuheng mendecak. Mereka tidak akan tahu. Mereka hanyalah tentara yang percaya bahwa setiap perintah langit adalah benar. Penjaga ketiga mengangkat pedang suci, cukup bicara. Kau adalah ancaman bagi keseimbangan dunia. Jika namamu sudah dihapus, maka wajar bila kau harus dihancurkan. Cahaya pedang itu menyala, siap membelah Qian Luo. Dalam sekejap, pedang itu berhenti di udara, tertahan, tidak bergerak. Seakan dunia sendiri menolak menyentuh tubuhnya. Penjaga itu terbelalak. Apa? Qian Luo menatap bilah pedang itu dengan tenang. Dunia mencemaskanku. Dan kau ingin menyentuhku. Ia menggerakkan jarinya sedikit, bukan serangan, hanya gerakan minimal. Namun pedang itu hancur, menjadi bubuk cahaya. Para penjaga surga terpental beberapa langkah. Wajah mereka pucat, rasa takut melanda mereka untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Mo Yuheng melangkah di sisi Qian Luo. Ingat ini, katanya randang. Ini baru fragmen kecil dari kekuatanmu. Kau belum terbiasa. Tapi dunia sudah ketakutan. Qian Luo menatap ke arah langit, ke tempat para dewa mengintai. Jika ini reaksi dunia hanya karena ia kembali, bagaimana jika ia mulai benar-benar menantang nasib? Shen Qiuyan, di tempat yang jauh, tiba-tiba terbangun dari meditasi. Hatinya bergetar hebat meski ia tidak tahu alasannya. Ada sesuatu yang kembali. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Dan di langit jauh, Tai Yuxian membuka matanya, wajahnya berubah dingin. Dia kembali, bisiknya. Namun Qian Luo hanya melihat satu hal dalam bayangannya, dunia yang menghapusnya.
harus siap menghadapi apa yang ia pilih untuk menjadi. Udara di sekitar Qian Luo kembali tenang setelah para penjaga surga terpental mundur. Namun ketenangan itu terasa seperti permukaan air yang menutupi badai besar di bawahnya. Dunia bergetar pelan setiap kali Qian Luo menarik napas. Energi gelap yang mengalir di tubuh barunya semakin stabil. Seakan mulai memahami wujud barunya lebih cepat daripada dirinya sendiri. Para penjaga surga itu masih terhuyung. Wajah mereka pucat, mata mereka tak bisa lepas dari Qian Luo. Mereka bukannya tidak mau menyerang lagi, mereka tidak berani. Apapun yang mereka lihat tadi telah menyingkirkan seluruh keyakinan bahwa hukum langit bisa melindungi mereka. Qian Luo menatap mereka tanpa emosi, seperti melihat potongan sejarah yang tidak lagi relevan dalam hidupnya. Aku tidak ingin memulai pertumpahan darah, katanya datar. Tapi jika langit memaksaku, aku tidak akan ragu. Penjaga pertama mencoba menstabilkan diri, meski lututnya gemetar. Kau bukan makhluk hidup. Kau adalah kesalahan dunia. Nasib tidak mengenal namamu, dan hukum cahaya tidak bisa menyentuhmu. Apa sebenarnya kau? Mo Yuheng tersenyum tipis, iblis abadi. Satu-satunya makhluk yang tidak tunduk pada nasib, tidak tunduk pada cahaya, dan tidak tunduk pada kehendak langit. Ia memandang Qian Luo seperti melihat buah dari rencana lama yang akhirnya mulai matang, dan dia jauh lebih berbahaya daripada aku. Para penjaga surga saling menatap panik. Satu dari mereka menggertakkan gigi, kalau begitu, kami harus melapor pada Tai Yuxian. Dunia harus mengambil tindakan sebelum ia tidak sempat menyelesaikannya. Bayangan Qian Luo bergerak, bukan tubuhnya bayangannya. Tanpa peringatan, bayangan hitam itu memisahkan diri dari tanah dan menekan penjaga itu ke tebing terdekat. Penjaga itu menjerit. Suaranya tercekik saat bayangan menembus tubuhnya seperti kabut gelap yang padat. Qian Luo terkejut sejenak, lalu menatap kakinya. Bayangan itu kembali merapat, seolah tidak pernah bergerak. Aku tidak mengarahkannya, katanya pelan. Mo Yuheng mengangguk. Tentu saja, bayanganmu sekarang adalah manifestasi naluri iblis abadi. Ia bergerak berdasarkan niat terdalammu, bahkan niat yang tidak sadar. Kau tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Dan bayanganmu mengeksekusinya. Qian Luo terdiam, namun tidak ada rasa takut dalam dirinya. Hanya kesadaran bahwa dirinya sekarang tidak sama dengan Qian Luo yang dulu. Penjaga yang ditempelkan ke tebing itu terengah-engah, meski tubuhnya kaku. Matanya jelas menunjukkan rasa ngeri. Kau tidak bisa mati dan kau tidak bisa dihapus. Kau akan mengacaukan dunia. Qian Luo menunduk, menatapnya dengan tatapan tenang, namun menusuk. Bukan aku yang ingin mengacaukan dunia, dunia yang mengusirku. Bayangan itu memadat. Retakan muncul di tubuh penjaga itu, seperti tubuhnya sedang berubah menjadi patung kaca yang retak halus. Mo Yuheng mengangkat tangan, cukup untuk membunuh mereka sekarang akan membuat langit menyadari lokasi kita lebih cepat. Kita butuh waktu sebelum menghadapi para dewa. Bayangan itu berhenti, lalu mengendur, kembali menyatu dengan tanah. Penjaga itu jatuh seperti boneka kehilangan tulang, tidak mati, tapi tidak lagi bisa berdiri. Energi cahaya di tubuhnya terbakar habis, menyisakan tubuh yang lemah seperti makhluk tanpa kultivasi. Dua penjaga lain melihat itu dan segera mundur. Wajah mereka pucat pasif. Kami akan kembali, teriak salah satu. Tai Yuxian harus mengetahui apa yang terjadi. Mereka terbang panik ke langit, menghilang di balik awan suci, meninggalkan Qian Luo dan Mo Yuheng di puncak sunyi. Qian Luo menatap telapak tangannya. Untuk pertama kalinya sejak kebangkitannya, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan keraguan. Apa aku benar-benar masih aku? Mo Yuheng menatapnya serius, mengabaikan senyum sinisnya sebelumnya. Kau adalah kau. Namun dunia menghapus bagian yang ingin mereka kendalikan. Kini tersisa dirimu yang murni, tanpa belenggu, tanpa hukum. Qian Luo mengangkat wajahnya, memandang cakrawala di kejauhan. Cahaya sekte langit memantul di awan, menandakan pusat kekuatan para dewa. Shen Qiwen berada di sana. Ia menunduk perlahan. Aku harus menemui Qiwen. Mo Yuheng mengangkat alis. Untuk apa? Wanita itu bagian dari pihak yang menghapusmu. Tapi dia tidak memilihnya, jawab Qian Luo. Aku ingin tahu apakah dunia benar-benar menghapus seluruh jejakku dari dirinya. Mo Yuheng memandang Qian Luo lama. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang bukan mengejek, melainkan mengakui sesuatu. Baiklah, katanya, mari kita lihat. Apakah seseorang yang terikat nasib masih bisa mengingat makhluk yang menolak takdir? Qian Luo melangkah maju. Angin gelap mengalir di sekelilingnya, membuka jalan.
Dan jauh di langit sana, Shen Qiuyin tiba-tiba menjatuhkan cawan tehnya. Merasakan getaran asing di dalam jantungnya, getaran yang seharusnya tidak mungkin ada, seseorang yang dihapus dunia. Sedang mendekat. Shen Qiuyin berdiri di balkon istana langit, memandang hamparan awan yang berkilau oleh cahaya suci. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya, tapi jemarinya bergetar halus. Ia tidak mengerti mengapa dadanya seolah berdenyut aneh, seperti ada nama yang ingin muncul di kepalanya. Namun hilang sebelum sempat ia ucapkan. Ia mencoba mengusir rasa itu. Tidak mungkin, hukum cahaya tidak pernah gagal. Tetapi ketakutan kecil, samar, terus berdenyut di dalam dirinya. Sementara itu, di bawah sana, Qianlu berjalan menembus hutan kabut hitam. Energi iblis dalam dirinya semakin menyatu, membuat setiap langkahnya memecah tanah seolah dunia menyesuaikan diri dengan keberadaannya. Mo Yuheng mengikuti dari belakang, tangannya di punggung, seperti guru malas yang menikmati drama. Kau sadarkan, kalau kau benar-benar menemui Shen Qiuyin sekarang, itu sama saja memancing seluruh sekte langit turun mengejarmu. Qianlu tidak berhenti, aku tidak ingin melukai siapapun. Aku hanya ingin memastikan satu hal, apakah dunia benar-benar mampu menghapus segalanya, termasuk cinta? Mo Yuheng tersenyum miring. Qianlu tak menjawab, tapi ketiadaan jawabannya adalah jawaban itu sendiri. Kabut mendadak pecah oleh ledakan cahaya. Dua kultivator langit berpakaian putih turun dengan formasi lingkaran mengelilingi mereka. Di tangan mereka, jimat cahaya bersinar, membentuk pola penjebak. Kami menerima laporan, kata kultivator pertama dengan suara bergetar, tapi paksa tegar, bahwa iblis abadi telah bangkit. Atas perintah Tai Yuxian, kalian tidak akan melangkah lebih jauh. Qianlu menatap mereka tanpa kemarahan. Aku hanya ingin pergi ke istana langit, menyingkir jika tidak ingin terluka. Ancaman tak bernada itu membuat kedua penjaga menelan ludah. Walau begitu, mereka tetap mengaktifkan formasi. Cahaya memancarkan tekanan suci yang biasanya mampu membakar iblis manapun menjadi abu. Biasanya, ketika cahaya itu menghantam Qianlu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya itu padam, seperti api yang disiram air hitam. Penjaga pertama terhuyung mundur, ngeri meraih jimatnya yang kini retak, namun mustahil. Hukum cahaya tidak bekerja. Mo Yuheng tertawa lirik. Tentu saja tidak bekerja, dia tidak tunduk pada hukum apapun, cahaya, gelap, bahkan waktu. Semuanya hanya konsep asing baginya. Penjaga kedua putus asa, mencoba menyerang langsung, tapi sesaat sebelum pedang cahaya itu mengenai Qianlu, bayangannya kembali bergerak. Kali ini lebih jelas, lebih hidup. Bayangan itu berubah menjadi siluet manusia gelap, menahan pedang cahaya dengan tangan kosong. Pedang itu terbelah, sebelum penjaga itu sempat bereaksi, terisap oleh kegelapan seperti pasir ke dalam pusaran. Penjaga itu berteriak, namun belum sempat mundur. Bayangan hitam itu menyentuh wajahnya. Qianlu menahan napas, berhenti. Bayangan itu mematung, lalu mengendur, kembali ke tanah seolah patuh pada perintah pemiliknya. Penjaga itu jatuh tersungkur dengan napas tersengal, tidak mati, tapi di matanya cahaya hidupnya padam. Seperti jiwa yang melihat sesuatu terlalu besar untuk dipahami. Penjaga lain menahan rekannya yang gemetar, lalu menatap Qianlu dengan ketakutan murni. Tidak ada makhluk yang bisa memerintah bayangannya sendiri. Bagaimana mungkin? Ia mundur beberapa langkah, lalu melayang panik ke langit. Tai Yuxian harus tahu. Iblis abadi telah memakai bayangan nasib. Mo Yuheng menghentikan langkah Qianlu. Ini masalah. Jika Tai Yuxian mendengar bayangan nasib, dia tidak akan mengirim penjaga level rendah lagi. Dia akan mengirim dia. Qianlu menatap Mo Yuheng. Dia. Mo Yuheng menghela napas panjang. Murid inti pilihan surga. Orang yang dipercaya mampu menggantikan nasib dunia jika suatu hari takdir runtuh. Nama itu tidak boleh disebut sembarangan. Tapi Qianlu tidak peduli. Siapapun dia, aku tetap akan ke istana langit. Ia melangkah lagi. Kabut gelap menyingkir seperti memberi hormat. Mo Yuheng mendengus. Kau sangat keras kepala, tapi baiklah. Aku ingin melihat bagaimana Shen Qiuyin bereaksi ketika makhluk yang dunia hapus tiba-tiba berdiri di hadapannya. Sementara itu, jauh di atas awan, Shen Qiuyin menggenggam dadanya erat. Ada seseorang yang seharusnya tidak ada. Sedang mendekati sisi langit, matanya mengeras. Kenapa terasa seperti dia milikku? Ia tidak tahu siapa dia, ia tidak tahu bahwa dunia telah menghapus nama itu dari ingatannya.
Yang ia tahu hanyalah satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Qiuyin merasa takut kehilangan sesuatu. Bayangan hitam berdenyut pelan di sekitar tubuh Qiangsu saat ia duduk bersila di dalam gua kuno itu. Udara bergetar oleh energi sesat yang baru saja ia serap. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi ada getaran aneh seperti dorongan untuk menghancurkan sesuatu, namun ia menekannya. Dia tahu ia harus tetap waras. Di sampingnya, Sui Lanning menatap tanpa berkedip. Kekuatan iblis itu tidak menelanmu? Tanyanya lirih. Ia masih terkejut. Setelah apa yang dilihatnya di lembah kemarin, Qiangsu menyerap jiwa monster iblis purba seolah itu hal biasa. Qiangsu membuka mata perlahan. Di dalam irisnya sempat terlihat garis hitam tipis sebelum menghilang. Belum, jawabnya dengan nada datar. Tetapi kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa ditelan tanpa konsekuensi. Lanning maju setengah langkah. Ragu, kalau begitu hentikan, kau tak perlu ujian ini sendirian. Qiangsu tersenyum samar, tetapi tatapannya kosong. Dunia sudah menjatuhkan vonis sebelum aku melakukan apapun. Kalau aku mengandalkan kekuatan biasa, aku hanya akan dilenyapkan. Ia bangkit berdiri. Kalau ingin bertahan hidup, aku harus menguasai apa yang mereka takuti. Tiba-tiba, suara langkah menyeret terdengar dari pintu masuk gua. Batu-batu runtuh, aroma darah segar menyelinap masuk. Lanning refleks menarik pedangnya. Tetapi Qiangsu mengangkat tangan, menghentikannya. Sosok setengah manusia, setengah bayangan merayap masuk wajahnya pucat. Matanya berputar tak fokus di Qiangsu. Suaranya serak, seperti memohon. Lanning mundur kaget itu. Salah satu murid sekti Gunung Yao. Apa yang terjadi padanya? Qiangsu menatap makhluk itu tanpa ekspresi. Ia mengenali pakaiannya murid yang dulu pernah menertawakannya sebagai pemulung sampah. Tapi kini, tubuhnya dipenuhi retakan hitam seperti tinta. Makhluk itu merangkak mendekati Qiangsu sambil menangis daram. Qiangsu. Seseorang menggunakan teknik kutukan. Kami semua dijadikan korban. Hanya kau yang bisa. Kalimatnya terputus. Dari dadanya, muncul tangan hitam panjang yang langsung menghancurkan jantungnya. Lanning terdiam, wajahnya pucat. Dari balik tubuh makhluk itu, muncul figur berjubah putih dengan topeng rubah perak. Suaranya terdengar ringan, nyaris seperti mengejek. Kau ternyata masih hidup, Qiangsu ya. Meskipun kini bukan lagi manusia sepenuhnya, Qiangsu memiringkan kepala, tidak terkejut. Jadi kau yang melakukan semua ini? Bukan semua, jawab sosok topeng rubah itu sambil memutar jarinya, memanggil bayangan-bayangan kecil di sekitarnya. Hanya bagian yang menyenangkan. Lanning mencabut pedangnya penuh amarah. Kau membantai murid, satu sek tanpa alasan. Sosok topeng rubah mengangkat bahu. Ada alasan kok. Dunia ini punya aturan. Siapa yang nyaris menjadi iblis abadi, harus disingkirkan secepat mungkin. Ia menunjuk Qiangsu. Qiangsu merasakan denyut kekuatan iblis di antara tulang-tulangnya. Tapi ia tetap tenang. Jadi, ini keputusan dunia? Atau keputusan kalian yang takut? Tidak ada bedanya, jawab sang rubah. Yang jelas, tugas kami adalah memastikan kau tidak melangkah lebih jauh. Bayangan-bayangan hitam meloncat keluar dari dinding gua seperti makhluk kelaparan. Lanning bersiap melawan. Tetapi Qiangsu mengangkat tangannya. Aku yang akan menanganinya. Ratusan bayangan menyerbu serentak. Gua berguncang. Lanning bersiap menyusul. Namun tiba-tiba angin iblis berputar mengelilingi Qiangsu, membuatnya tidak bisa masuk. Qiangsu, teriaknya. Namun Qiangsu tidak menjawab. Bayangannya memanjang, menjadi siluet raksasa dengan tanduk samar. Begitu makhluk-makhluk gelap itu menyentuhnya, suara retakan keras bergema dan mereka hancur seperti kaca pecah. Berubah menjadi debu gelap, sosok topeng rubah menegang itu. Bukan kekuatan iblis biasa itu. Peringkat primordial. Qiangsu menatapnya dengan mata yang kini bersinar gelap keunguan. Kau ingin melenyapkanku kan? Suaranya rendah, tetapi setiap kata bergetar seperti gemuruh. Aku tidak keberatan, lanjutnya. Tapi setidaknya datanglah dengan kekuatan yang pantas. Rubah itu bergetar, sesaat ia mencoba lari, tetapi tiba-tiba Qiangsu sudah berdiri tepat di depannya. Giliranmu. Topeng rubah itu retak sebelum ia sempat mengucap mantra apapun, dan dunia dalam gua itu seakan bergetar menahan napas. Gua itu dipenuhi butiran cahaya hitam yang melayang pelan, sisa dari tubuh si topeng rubah yang telah hancur seperti pecahan keramik. Sui Lanning terdiam memandang Qiangsu yang berdiri di tengah kabut iblis pekat. Daura gelap yang keluar dari tubuhnya
sudah tidak wajar seolah ia menjadi pusat dari malam yang tak berujung Qiangsu. Lanying memanggil pelan. Penuh keraguan, Qiangsu menutup mata. Ketika ia membuka kembali, warna gelap keunguan di irisnya sudah memudar. Hanya menyisakan sisa-sisa letim, ia mengembuskan napas panjang, seolah baru saja melawan dirinya sendiri. Aku masih bisa mengendalikan ini, untuk sekarang. Lanying ingin percaya. Tetapi gemetar di tangannya, tidak bisa ia sembunyikan. Ia menyarungkan pedangnya, mendekat 2 langkah. Siapa mereka sebenarnya? Mereka menyerang tanpa alasan jelas. Mereka bukan sekte, jawab Qiangsu. Mereka bagian dari Linglong Xiansheng, organisasi rahasia yang ditugaskan mengeksekusi siapapun yang dianggap ancaman keseimbangan dunia. Lanying mengerutkan dahi. Tapi kenapa kau? Kau bahkan belum melakukan apapun. Karena dunia sudah memilih musuhnya. Qiangsu membalikkan badan, berjalan keluar dari gua. Dan aku tak lagi dianggap manusia oleh mereka. Saat mereka keluar, matahari sore menyinari tebing merah lembah itu. Namun rasa sunyi yang mencekam tetap menggantung di udara seperti dunia tahu ada sesuatu yang mulai keluar dari jalurnya. Baru beberapa langkah, Qiangsu berhenti. Ia menatap ke kejauhan. Lebih baik kita pergi. Kita sudah terlalu lama di tempat yang mudah dilacak. Namun tepat ketika mereka hendak turun, tanah bergetar, suara serak dan keras muncul dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Lanying langsung bersiaga. Apalagi sekarang, dari balik kabut lembah, muncul sosok raksasa setinggi rumah 3 lantai binatang bertanduk 6, berkulit seperti batu obsidian, dengan mata putih pucat tanpa pupil. Ia melolong keras, membuat burung-burung di langit berhamburan. Qiangsu. Lanying menelan ludah itu. Yingmo Tiankuek, monster langka dari dataran barat, seharusnya tidak mungkin muncul di sini. Qiangsu mengerutkan kening. Ia tidak datang sendiri. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuh monster itu, getaran kutukan yang mirip dengan aura milik Sito Pengubah. Ini kiriman. Monster itu menginjak tanah, membuat lereng gunung retak. Lalu ia menunduk, memandang Qiangsu. Mengeluarkan suara seperti 2 batu digasek. Kamu makhluk itu, berbicara dengan lidah yang terpecah-pecah, kau target utama. Sebelum Qiangsu sempat bereaksi, monster itu menghembuskan napas hitam pekat seperti asap korosif. Lanying mendorong Qiangsu, tetapi angin itu malah berbelok sendiri, mengitari Qiangsu seolah mencari jalan masuk. Qiangsu mengibaskan tangannya, menciptakan lingkaran gelap tipis yang membelah udara menarik. Kau ingin memakan kekuatanku. Monster itu meraung, tanduk-tanduknya menyala seperti bara hidup, dari tubuhnya melompat kilatan energi hitam merah, melesat langsung ke arah Qiangsu. Qiangsu tidak mundur, ia melangkah ke depan dan meninju udara. Tepat sebelum energi itu menyentuhnya, bayangan iblis di belakang Qiangsu muncul sekejap. Raksasa dengan 2 sayap sobek dan mata seperti bulan sabit terbalik. Sekali ayunan bayangan itu, energi monster tadi terpental dan menghantam tebing, menghancurkan separuhnya. Lanying bahkan tak bisa bernapas melihatnya itu. Bukan kekuatan manusia. Monster bertanduk 6 itu terhuyung mundur. Tubuhnya bergetar ketakutan. Tidak. Itu bukan aura iblis itu. Summoning Order. Qiangsu menatapnya dengan mata gelap yang kini kembali menyala. Kau membawa pesan dari mereka kan? Suaranya dingin seperti logam. Monster itu mengangguk cepat, seperti anak kecil yang ketakutan. Benar. Mereka bilang, kalau kau tak menyerah, dunia ini akan runtuh. Qiangsu mendecak pelan. Kalau dunia ingin runtuh, biarkan mereka mencoba. Ia mengangkat satu tangannya. Bayangan raksasa di belakangnya mengikuti. Tangannya membesar, pekat, dan seolah terbuat dari kegelapan yang lebih tua daripada kata malam. Monster itu menjerit, tunggu aku. Aku hanya penyampai pesan. Namun, tidak ada waktu lagi. Bayangan itu turun, menghantam tubuh raksasa itu. Dalam 1 detik, tubuh Yingmo Tiankui retak dari dalam seperti porselen yang dilempar ke api, sebelum hancur menjadi ribuan serpihan gelap yang menghilang tertiup angin. Keheningan menggantung. Lanying memandang Qiangsu dengan campuran kagum, takut, dan bingung. Qiangsu. Kekuatan apa itu? Sebenarnya tanda tanya. Qiangsu menatap telapak tangannya, yang masih mengeluarkan uap hitam tipis. Aku juga ingin tahu. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, suara lembut namun tajam terdengar dari belakang mereka. Aku tahu jawabannya. Mereka berdua menoleh. Seorang pria berambut putih keperakan, bermata seperti kaca perak, berdiri di puncak batu besar. Ia tidak menunjukkan aura apapun. Tapi justru, karena itulah kehadirannya mengerikan.
Aku sudah mencarimu lama sekali, Qiangsu. Qiangsu menatapnya tanpa berkedip. Kau siapa? Pria itu tersenyum tipis. Nama lamaku Ling Xuyin, tapi dunia dulu mengenalku sebagai... Angin berhenti sesaat. Iblis abadi pertama, dan untuk pertama kalinya, Qiangsu benar-benar terdiam. Udara di lembah itu seketika membeku. Ling Xuyin berdiri angkur di atas batu besar. Rambut peraknya tertiup angin pelan, seolah alam pun enggan menyentuhnya terlalu keras. Sui Lanying menelan ludah, menggenggam pedangnya lebih erat tanpa sadar. Qiangsu menatap pria itu dengan pandangan datar. Iblis abadi pertama? Bukankah mereka semua sudah dimusnahkan ribuan tahun lalu? Xuyin turun perlahan dari batu besar itu. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, sebuah ciri khas entitas yang tidak lagi sepenuhnya ada di ranah fisik itu yang dunia ingin kalian percaya. Bukankah begitu cara mereka menjaga ilusinya? Lanying mengangkat pedangnya. Kalau kau benar-benar iblis abadi, kenapa tidak langsung menyerang kami? Xuyin menoleh ke arahnya dengan senyum tipis. Karena kalau aku mau membunuh kalian, pedangmu tidak akan bergerak secepat ketakutanmu. Lanying langsung membeku setelah mendengarnya kering. Pedangnya tiba-tiba bergetar tanpa sebab, seolah dirinya tidak lagi memegang kendali penuh atas tubuhnya. Qiangsu melangkah maju, memisahkan diri dari Lanying. Apa maumu? Xuyin menatap Qiangsu dengan tatapan seolah sedang menilai kualitas permata langkat. Kau unik, kau bukan hanya menyerap kekuatan iblis, kau mengikatnya, menyatu dengannya. Kau bukan wadah, kau intai. Ia mendekat lebih jauh, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Tatapan peraknya berkilat. Tahukah kau? Dari seluruh sejarah, hanya ada dua yang mampu melakukannya. Dua? Qiangsu mengerutkan kening. Aku Xuyin menunjuk dirinya sendiri, dan sekarang. Kau, Lanying menahan napas. Apa maksudmu Qiangsu? Akan menjadi iblis abadi juga. Xuyin tertawa kecil. Lebih dari itu, jika ia terus maju, ia akan menjadi sesuatu yang bahkan iblis abadi pun tidak sanggup menamai. Qiangsu menatap lelaki itu tajam. Dan kau datang untuk apa? Mengajarku? Memperaratku? Atau membunuhku sebelum aku mencapai batas itu? Xuyin mengangkat jarinya, menggeleng. Bukan salah satu dari itu. Ia mendekat hingga hampir sejajar. Aku datang untuk memperingatkanmu. Qiangsu tak bergerak. Peringatan? Xuyin menatap langit yang mulai gelap. 3 hari dari sekarang, dunia ini akan menggelar penguncian langit ritual kuno untuk menekan dan menghancurkan semua energi iblis di seluruh benua. Lanying terkejut. Itu ritual yang seharusnya dilarang karena bisa memusnahkan sebuah ras. Tapi mereka akan melakukannya, kata Xuyin datar. Dan target utamanya bukan iblis biasa. Matanya mengarah tepat pada Qiangsu. Tapi kau, Qiangsu mengepal tangannya. Kalau begitu biarkan mereka datang. Xuyin menghela napas panjang, seolah berbicara dengan anak keras kepala. Kau benar-benar tidak mengerti gambaran besar, ya. Ritual itu tidak membunuhmu secara langsung. Ia menatap Qiangsu lebih dekat. Suaranya turun menjadi bisikan dingin. Ritual itu menghancurkan dunia. Hanya agar kelemahanmu muncul. Qiangsu terdiam. Lanying juga. Xuyin melanjutkan. Kau bukan ancaman, karena kekuatanmu. Kau ancaman, karena takdirmu. Angin berhenti sebentar. Lembah itu seakan mendengarkan. Ada entitas yang bersembunyi dalam dirimu, sesuatu yang sudah tidur selama ribuan tahun. Jika ritual itu dimulai, dia akan terbangun. Dan begitu bangun, Xuyin menatap langit gelap seperti menggali ingatan jauh, yang bahkan iblis sekalipun enggan menyentuhnya. Benua ini akan runtuh sebelum kau sempat bertanya apa yang terjadi. Keheningan panjang menyelimuti mereka bertiga. Qiangsu akhirnya berkata pelan. Kenapa kau peduli? Xuyin tersenyum pahit. Karena aku pernah menjadi seperti dirimu, dan karena aku tahu rasa disalahkan oleh dunia untuk sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak pahami. Ia berbalik, berjalan menjauh beberapa langkah sebelum berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, kalau kau masih ingin hidup 3 hari dari sekarang, datanglah ke lembah 7 arwah sebelum matahari terbenam. Di sanalah jawaban tentang apa dirimu sebenarnya menunggu. Qiangsu menegakkan tubuh. Kenapa kau tidak katakan saja sekarang? Xuyin menoleh sedikit. Mata peraknya berkilat tajam. Karena ada alasan kenapa dia tidur selama ribuan tahun jika aku menyebutkan namanya di sini. Senyumnya berubah menjadi dingin. Kau akan mati sebelum sempat mengerti apapun. Lalu, tubuh Xuyin berubah menjadi bayangan tipis yang tersapu oleh angin.
menghilang seolah ia tidak pernah ada. Lanying akhirnya bisa bernapas kembali. Qiangsu, apa yang akan kita lakukan? Qiangsu menatap jauh ke arah tempat Suyin menghilang. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam diriku, tapi aku tahu satu hal. Ia menggenggam tangannya yang masih bergetar tipis. Aku tidak akan membiarkan dunia memutuskan hidupku, dan untuk pertama kalinya, keputusan yang ia ambil bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk mencari kebenaran tentang dirinya sendiri. Senja merayap perlahan di langit, ketika Qiangsu dan Lanying meninggalkan lembah itu. Angin membawa hawa dingin yang tidak wajar, seolah seluruh benua tahu sesuatu sedang bergerak di luar rencana dunia sepanjang perjalanan. Lanying beberapa kali menatap Qiangsu dari samping tatapan cemas yang berusaha ia sembunyikan, tapi gagal. Qiangsu tidak mengatakan apapun. Di kepalanya, kata-kata Ling Xuyin berputar seperti mantra kutukan. Ada yang tidur di dalam dirimu. Sesampainya di sebuah tebing sunyi jauh dari lembah, mereka berhenti. Lanying mendekat, suaranya lembut namun tegang. Kau beneran mau ke lembah 7 arwah? Qiangsu menatap cakrawala. Kalau ada sesuatu di tubuhku, yang bahkan iblis abadi takut untuk menyebutkan namanya, aku harus tahu. Lanying memeluk dirinya sendiri, tapi penguncian langit. Itu ritual yang bahkan para tetua langit tak berani lakukan tanpa konsekuensi. Kalau mereka sampai meluncurkannya, dunia akan menghancurkan dirinya sendiri. Qiangsu melanjutkan, aku tahu. Lanying menggigit bibir, apa mereka benar-benar tega melakukannya hanya demi memusnahkanmu? Qiangsu menjawab dengan tatapan kosong, dunia selalu mencari kambing hitam untuk kesalahan yang tidak pernah ia pahami. Saat itu juga, tanah di bawah mereka bergetar. Awan menjauh dari satu titik langit yang tiba-tiba berkilat ungu pucat. Di sebuah lingkaran raksasa mulai terbentuk di udara, lingkaran mantra kuno yang berputar perlahan. Lanying membelalatkan mata. Tidak mungkin. Mereka sudah memulai fase awal ritual. Tapi baru hari pertama. Qiangsu mengerutkan kening. Tidak, ini bukan bagian dari ritual penguncian langit. Dari dalam lingkaran itu, muncul suara berdengung seperti ribuan roh sedang meratap. Angin berubah menjadi gelombang tekanan yang memaksa mereka mundur. Qiangsu bersiap mengambil formasi bertarung, tetapi mendadak, sesuatu keluar dari lingkaran itu, bukan makhluk, bukan bayangan, tetapi sosok kecil yang jatuh ke tanah seperti tubuh tanpa jiwa. Qiangsu mendekat perlahan. Lanying menahan napas saat cahaya lingkaran itu meredup dan menghilang. Meninggalkan mereka berdua bersama sosok yang baru saja turun dari langit. Itu seorang anak perempuan. Tidak lebih dari 8 tahun, rambutnya hitam pekat, tetapi garis ungu samar berpendar di ujungnya. Kulitnya pucat, seolah tidak pernah melihat cahaya matahari. Di keningnya ada simbol kecil berbentuk retakan bulat seperti mata ketiga yang belum terbuka. Siapa dia? Bisik Lanying. Qiangsu berlutut dan memeriksa denyut nadi anak itu. Masih ada, sangat lemah. Tepat ketika jari Qiangsu menyentuh pergelangan tangan si anak, tubuhnya tersentak. Panas mengalir di telapak tangan Qiangsu, menyentuh saraf-sarafnya seperti sengatan listrik. Lanying terkejut. Qiangsu, lepaskan. Namun Qiangsu tidak bisa. Sebuah suara muncul di dalam kepalanya, bukan suara fisik, melainkan gema kuno yang terdengar seperti tawarannya dari entitas yang tidak seharusnya ada. Akhirnya, kita bertemu. Inti yang hilang. Qiangsu membeku. Kau. Serpihan terakhir kau. Dan lingkaran gelap ungu muncul di bawah tubuh si anak, terhubung dengan bayangan Qiangsu seolah mereka saling memanggil. Lanying melangkah ke belakang, merinding. Anak itu membuka matanya perlahan, matanya hitam penuh, tanpa pupil. Tetapi di tengahnya, ada titik cahaya ungu yang memutar seperti pusaran kecil. Ia melihat Qiangsu, dan tersenyum. Gej. Suaranya lembut, terdengar seperti bisikan malaikat, namun dibungkus aura sesuatu yang sangat tuh. Akhirnya aku menemukanmu lagi. Qiangsu mundur satu langkah. Siapa kau? Anak itu bangkit berdiri. Tubuhnya goyah seperti baru dilahirkan ke dunia. Namaku Yuanmon. Ia mengangkat tangannya, menyentuh simbol di keningnya. Dan aku adalah bagian dari dirimu yang mereka hilangkan. Lanying menutup mulutnya. Terkejut, Qiangsu merasakan napasnya tersangkut. Bagian dari diriku? Yuanmon tersenyum polos. Aku. Jiwa keduamu. Angin berhenti. Waktu seakan membeku. Namun sebelum mereka sempat mencerna kata-kata itu, langit retak. Bukan metafora, langit benar-benar retak seperti kaca. Dari celah retakan itu, muncul suara menggelegar. Bagian yang hilang telah kembali.
Awal bencana sudah dimulai. Langing menjerit, menutup telinganya. Qiangsu menatap langit yang pecah dengan tatapan tajam. Yuan Meng menatap Qiangsu dan berkata pelan, mereka telah menemukan kita. Dan dari setiap retakan yang terbuka, cahaya-cahaya putih keperakan mulai turun. Para penjaga ritual penguncian langit, kekuatan tertinggi dunia, mereka datang bukan untuk memperingatkan, tapi untuk menghabisi. Cahaya-cahaya keperakan itu turun seperti hujan pedang dari surga. Setiap kilatan membawa aura penindasan yang cukup kuat untuk membuat tanah meratakan dirinya sendiri. Qiangsu berdiri tak bergerak. Lanying menarik Yuan Meng ke belakang. Sementara udara berubah menjadi medan tekanan yang memaksa makhluk hidup untuk berlutut. 10 figur turun dari langit. Masing-masing mengenakan jubah putih bersimbol lingkaran kuno dengan retakan di tengah tanda resmi para Zhenghai Shaolin, penjaga ritual penguncian langit. Salah satu dari mereka maju, wajahnya tersembunyi dalam topeng kaca perak. Tetapi suaranya bergema dengan otoritas yang tidak bisa dibantah. Qiangsu, kau telah menyatukan kembali fragmen jiwamu yang hilang. Dengan itu, dunia terancam runtuh. Qiangsu menatap mereka tajam. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuhku. Kalian membuat tuduhan tanpa memberi penjelasan. Penjelasan tidak diperlukan, jawab penjaga itu. Kehadiran entitas bernama Yuan Meng adalah fakta yang cukup. Lanying, meski tubuhnya gemetar, berteriak. Dia cuma anak kecil. Bagaimana mungkin belum sempat ia selesai? Salah satu penjaga melambaikan tangan. Dunia sekeliling tiba-tiba terlipat. Lanying terlempar ratusan meter ke belakang bagaikan dedaunan yang tertiup badai. Qiangsu hendak mengejarnya, namun langkahnya terhenti ketika merasakan tarikan halus di jubahnya. Yuan Meng memeganginya. Dan pada saat bersamaan, sekeliling Qiangsu mendadak berubah. Bayangan ungu kehitaman melompat keluar dari tanah, membentuk lingkaran besar. Setiap bayangan memiliki mata kecil berwarna ungu yang menatap Qiangsu dengan harap, takut, dan rasa rindu yang aneh. Yuan Meng menggenggam tangan Qiangsu lebih erat. Mereka adalah fragmen-fragmen kecil dari jiwamu, sisa-sisa yang tidak pernah berhasil dihancurkan dunia. Qiangsu menatap lingkaran itu. Jadi, dunia mencoba menghancurkan jiwaku. Yuan Meng mengangguk pelan. Suaranya gemetar meski wajahnya tetap polos. Mereka takut pada sesuatu yang lahir bersamamu, sesuatu yang bahkan aku tidak ingat sepenuhnya. Para penjaga melayang di udara, membentuk formasi lingkaran besar. Lingkaran cahaya muncul di kaki mereka, menyala semakin terang. Pemimpin penjaga mengangkat tangannya, ritual mulai. Yuan Meng menatap Qiangsu panik. Kalau mereka menyelesaikan ritual ini, aku akan hilang lagi. Dan kau akan hancur bersamanya. Qiangsu memejamkan mata. Ada rasa marah-marah pada dunia, pada takdir, pada dirinya sendiri yang tidak mengerti apa-apa. Tapi yang paling membuat dadanya panas adalah suara ketakutan Yuan Meng yang gemetar. Ia membuka mata. Dan dunia iblis di dalam tubuhnya bergetar seolah mempersiapkan diri. Pemimpin penjaga berkata lantang, dengan nama dunia, kami mengeksekusi ancaman. Namun, sebelum mantra selesai, retakan besar muncul di tanah. Dari dalam retakan itu naik kabut hitam ungu dengan suara bisikan yang bahkan penjaga veteran pun mundur selangkah. Yuan Meng menutup mulutnya, menahan air mata. Dia bangun. Qiangsu menatap ke bawah. Dia? Siapa? Bukan suara Yuan Meng yang menjawab. Sebuah suara dalam kepalanya lebih tua, lebih dalam, dan lebih dingin daripada kematian. Akhirnya, setelah ribuan tahun, kau memanggilku. Wahai pembawa takdir kehancuran. Qiangsu terpaku. Apa-apa itu? Yuan Meng memegang dadanya, tubuhnya gemetar. Itu inti jiwa ketigamu. Para penjaga langsung berubah wajar. Inti jiwa ketiga. Mustahil itu telah dimeterai oleh 7 dimensi, tapi terlambat. Dari retakan tanah, muncul bayangan humanoid tanpa wajah. Tingginya 4 meter. Tubuhnya seperti malam cair yang berjatuhan. Di dadanya ada 3 lingkaran cahaya ungu. 2 padam, 1 baru menyala. Suasana berubah seketika. Penjaga yang sebelumnya percaya diri, kini panik. Ritual darurat. Ritual darurat. Jangan biarkan entitas itu menyatu. Terlambat. Bisik Yuan Meng sambil menatap Qiangsu. Dia sedang mencarimu. Qiangsu menatap entitas itu, yang kini berlutut seperti ksatria gelap. Entitas itu berbicara tanpa mulut. Suaranya merambat langsung ke tulang Qiangsu. Biarkan aku kembali ke dalam dirimu. Dan dunia ini akan menjadi milik kita. Qiangsu menggertakkan gigi. Aku tidak mau menghancurkan dunia.
Entitas itu tertawa-tawa dingin yang meretakkan udara. Hancur atau tidaknya dunia itu tidak penting, yang penting kau milikku. Sebelum Qiangsu sempat bereaksi, entitas itu melompat ke arahnya, membentuk pusaran kegelapan. Para penjaga menjerit serentak. Yuan meraih Qiangsu, wajahnya pucat ketakutan. Gig, kalau dia masuk sekarang, kau tidak akan jadi dirimu lagi. Namun, Qiangsu memutuskan dalam sepersekian detik. Ia mengangkat tangan, menahan pusaran itu, dan berkata pelan, kalau dunia ingin menelan hidupku, maka aku akan menelan balik nasibku. Pusaran gelap itu menyatu masuk ke tubuhnya. Langit pecah, tanah runtuh, para penjaga terpental seperti boneka tanpa nyawa. Dan untuk pertama kalinya, Qiangsu menjerit saat kekuatan asing itu meledak dalam tubuhnya seperti bintang supernova ketika suara gemuruh mereda. Qiangsu berdiri di tengah badai energi. Di belakangnya, bayangan raksasa 3 lingkaran berdiri tegak, sementara matanya sendiri berubah total menjadi ungu pekat tanpa pupil. Yuan menjatuh berlutut, terisak, di kikau. Bukan manusia lagi. Qiangsu menatap tangannya yang bergetar ringan, suaranya rendah, dalam, dan menggema 2 lapis, aku tidak peduli apa aku manusia, aku hanya ingin tahu siapa yang memaksa dunia menginginkan kehancuranku. Dan ketika ia melangkah maju, para penjaga yang biasanya tak tertandingi mundur ketakutan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Karena di hadapan mereka berdiri sesuatu yang tidak pernah seharusnya lahir, iblis abadi kedua yang lengkap. Angin malam merayap memasuki reruntuhan kuil Gunung Yaur, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Bagi Qiangsu, tempat itu bukan lagi sekadar lokasi pembantaian, tetapi bukti bahwa dunia telah memilihnya sebagai musuh. Ia berjalan perlahan melewati tubuh-tubuh yang sudah membatu. Matanya menyipit saat aura asing mulai mengganggu ketenangannya. Sue Lanying berada beberapa langkah di belakang, menatap punggung Qiangsu yang semakin dingin. Kau merasakan itu juga? Bisiknya. Qiangsu mengangguk pelan. Ada yang menutupi jejaknya, tapi dia masih di dekat sini. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar, nyaris tidak berbeda dari tiupan angin. Dari balik tiang batu runtuh, muncul seorang lelaki berambut panjang keperakan, memakai jubah biru pudar, wajahnya tenang seperti air danau. Namun mata itu mata hitam pekat tanpa pantulan cahaya langsung membuat bulu kuduk Lanying berdiri. Qiangsu, ujarnya tanpa emosi, seperti sedang membaca nama di daftar. Qiangsu mengenal sosok itu dari deskripsi ribuan rumor. Qi Huang Jianyi, gumamnya utusan ke-6 Dewan Penakluk Kegelapan. Jianyi tersenyum tipis, tetapi tidak ada rasa manusia dalam gerakannya. Kau membuat banyak pihak tidak nyaman. Kematian para Elder Yeo hanya mempercepat keputusan mereka. Lanying maju 1 langkah, pedang terangkat. Jika kalian takut, mengapa tidak berdialog? Mengapa langsung mengeluarkan vonis kematian? Jianyi menatapnya seolah Lanying hanyalah sepotong daun. Karena Qiangsu bukan manusia biasa, ia memikul residu iblis primordial. Itu bukan sesuatu yang dikendalikan dengan kata-kata. Qiangsu tidak membantah, hanya melangkah maju. Kalau aku memang ancaman, datanglah dan buktikan. Dengan senang hati, suara dentingan terdengar. Jianyi mengangkat 2 jari, dan dari tanah muncul garis cahaya yang membentuk lingkaran sempurna. Ratusan sigil kuno menyala. Lanying menahan napas. Itu bukan formasi perang biasa, itu lingkaran penjinak jiwa. Sebuah teknik terlarang yang dikabarkan bisa memisahkan roh dari tubuh dalam sekejap. Qiangsu, bertarunglah di dalam lingkaran ini, agar dunia tahu apakah kau masih layak disebut manusia. Ujar Jianyi tenang sambil mengaktifkan formasi. Qiangsu melangkah masuk tanpa ragu. Aura hitam menyelubungi lembut tubuhnya, bukan mengamuk, tetapi seperti mengamati. Begitu kakinya menyentuh pusat lingkaran, udara menjadi seperti kaca yang ditekan dari segala arah. Jianyi mengangkat tangan, mulai. Wush, ratusan rantai cahaya keluar dari tanah, menyambar Qiangsu dari segala arah. Namun sebelum rantai-rantai itu menyentuhnya, bayangannya berubah, memanjang seperti kabut. Rantai-rantai itu melewatinya tanpa mengenai apapun. Jianyi mengerutkan kening. Teknik ilusi? Tidak, jawab Qiangsu, muncul di belakangnya dalam sekejap. Teknik untuk mereka yang ditolak dunia. Jianyi menangkis serangan itu dengan telapak tangan, menciptakan gelombang yang memecahkan tanah. Namun matanya masih tenang, seperti sedang membaca buku. Kecepatan iblis, tubuh bayangan, transformasi fragmen. Kau sudah melewati 3 batas manusia, ujarnya datar. Jika kubiarkan kau hidup, dunia akan berubah menjadi ladang iblis.
Qiang Xu tersenyum tipis. Dunia itu takut pada hal yang tidak mereka pahami. Perlahan, ia mengangkat satu jaring. Cahaya hitam ungu berputar di ujungnya, seperti pusaran mine yang menyedot udara di sekelilingnya. Lanying terbelalak. Qiang Xu. Itu teknik-teknik yang terlarang, potong Jianyi sambil menguatkan formasinya. Tidak mungkin kau menguasai, tapi ia terlambat. Qiang Xu menekan jarinya ke tanah. Dung. Lingkaran cahaya retak. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba, memakan seluruh simbol-simbol kuno. Udara berhenti bergetar, kemudian meledak keluar dalam gelombang hitam ungu. Formasi penjinak jiwa yang seharusnya bisa menghancurkan kultivator tingkat langit runtuh dalam hitungan detik. Jianyi terhempas beberapa meter. Untuk pertama kalinya ekspresi manusia muncul di wajahnya. Kejutan. Bagaimana mungkin? Qiang Xu berdiri di tengah debu dan cahaya yang memudar. Mata gelapnya memancarkan keheningan yang menakutkan. Aku bukan ancaman, karena aku memikul kekuatan iblis. Langit di atas mereka mendadak berubah kelam. Aku ancaman, karena aku belajar mengendalikannya. Jianyi bangkit perlahan, aura membunuhnya meningkat. Baiklah, Qiang Xu. Maka mulai saat ini kau resmi menjadi musuh dewan. Qiang Xu menatapnya tanpa gentar. Aku tidak ingat pernah meminta persetujuan mereka. Di kejauhan, petir ungu menghantam puncak gunung, menerangi tiga sosok misterius yang berdiri di atas awan, memandang ke arah Qiang Xu. Lanying menutup mulutnya dengan tangan. Qiang Xu, sepertinya dunia benar-benar sudah datang untukmu. Awan kelabu bergulung menutupi langit, menciptakan tekanan yang membuat jantung seolah diperas dari dalam. Tiga sosok yang berdiri di atas awan itu turun perlahan. Tubuh mereka memancarkan aura yang berbeda-beda, dingin, suci, dan mengerikan. Bahkan Jianyi yang terkenal tak pernah memperlihatkan ekspresi apapun, membungkuk dalam-dalam. Para tetua utama, bisiknya. Qiang Xu mengangkat wajahnya ke arah tiga figur itu tanpa menunjukkan ketakutan. Sementara Lanying di belakangnya gemetar hebat, bukan karena takut mati, tetapi karena tahu arti kehadiran mereka. Mereka adalah tiga tangan tertinggi Dewan Penakluk Kegelapan. Jika mereka turun ke dunia fana, itu berarti satu nama akan dihapus dari sejarah sebelum fajar. Sosok pertama melangkah maju. Seorang wanita bermata emas pucat dengan rambut terurai seperti cahaya bulan. Aku Bai Yefen, penilai keberlangsungan dunia. Sosok kedua, pria berwajah muda dengan senyum tenang yang tidak sesuai dengan aura menggentarnya, menyusul memperkenalkan diri. Ming Quanzhen, penjaga kontrak keseimbangan. Terakhir, lelaki tinggi berotot dengan tato hitam berdenyut di lengan-lengannya, berbicara pendek, dan aku, Haigu Lousan, pemutus penyimpangan takdir. Ketiganya menatap Qiang Xu seolah ia fenomena yang sedang diteliti. Qiang Xu, ujar Ye Feng lembut. Jejak primordial iblis dalam tubuhmu tidak lagi stabil. Kami datang bukan untuk membunuhmu, bukan. Jika kami bisa menghindarinya. Lanying terkejut dan bertanya, apakah mereka masih mau berdialog? Namun Quan Xi menggeleng, menegaskan bahwa mereka menilai ancaman, bukan membenci. Jika Qiang Xu dapat membuktikan kesadaran dirinya masih utuh, ada kemungkinan jalur pengawasan ketat. Lousan menyeringai dan memperingatkan bahwa jika Qiang Xu gagal, ia sendiri yang akan mencabut akar jiwanya. Qiang Xu menatap mereka tanpa goyah dan menerima tantangan. Ye Feng mengangkat tangan, dan ruang di sekitar Qiang Xu berubah menjadi lautan cahaya putih, ruang kebenaran. Jika sedikit saja Qiang Xu tak stabil, ruang itu akan menghakiminya. Tenangkan dirimu, bisik Ye Feng. Qiang Xu menutup mata dan dunia berganti menjadi kehampaan hitam bergerak. Dengan satu titik cahaya kecil yang pecah menjadi bayangan masa lalu. Qiang Xu kecil yang dipukuli, Qiang Xu muda yang ditolak sekte, Qiang Xu dewasa yang berjuang sendirian. Ye Feng terkejut karena melihat bahwa Qiang Xu bukan iblis, melainkan manusia yang terluka. Namun cahaya itu mendadak berubah menjadi gelombang hitam besar, entitas, bukan memori. Iblis primordial dalam tubuhnya muncul, bayangan raksasa tanpa wajah, bertanduk melengkung. Suaranya seperti ribuan bisikan. Dunia telah menolak kita, Qiang Xu. Mengapa kau masih menginginkan keamanan mereka? Qiang Xu menjawab tenang bahwa ia hanya peduli pada jalan yang ia pilih. Iblis menegaskan bahwa Qiang Xu bagian darinya. Lanying berteriak dari luar agar Qiang Xu melawan. Iblis mengangkat tangan raksasa untuk menghancurkan inti jiwa Qiang Xu. Tetapi sebelum pukulan itu jatuh terdengar suara pelan. Aku bukan milik siapapun. Kegelapan retak. Qiang Xu memegang cahaya intinya sendiri dan menegaskan bahwa meski ia punya kekuatan iblis,
Ia bukan iblis itu dan tidak akan membiarkan dunia menentukan dirinya. Cahaya meledak, kegelapan memudar, dan iblis primordial meraung sebelum lenyap. Dunia nyata kembali. Jiangsu membuka mata dipenuhi keringat dingin. Para tetua terpaku. Ye Feng berbisik bahwa ia memisahkan kesadarannya dari iblis primordial, sesuatu yang mustahil. Quan Shi menilai Jiangsu sebagai sesuatu yang dunia belum punya nama. Lo Shan tersenyum lebar, merasa semakin tertarik. Danying mendekat dan memastikan Jiangsu baik-baik saja, dan Jiangsu mengangguk. Ye Feng hendak menyampaikan keputusan mereka. Namun sebelum selesai, langit pecah seperti kaca dihantam dari luar dunia. Suara menggelegar keluar dari celah itu. Iblis primordial telah terbangun, dan dunia ini akan menjadi upacara penyambutannya. Ketiga tetua bersiaga. Jinyi menggenggam pedangnya. Lanying mencengkeram lengan Jiangsu, dan Jiangsu menatap langit yang hancur itu. Akhirnya, kau datang. Retakan langit itu melebar seperti mulut raksasa yang menelan cahaya. Kilatan ungu kehitaman turun dari celah tersebut, menghantam tanah dan menciptakan gelombang energi yang menggulung seluruh lembar. Pohon-pohon tumbang, bebatuan terangkat, dan udara berubah menjadi berat seolah dipenuhi ribuan roh yang berteriak. Sui Lanying refleks menahan tubuhnya agar tidak terhempas. Apa yang terjadi? Bai Ye Feng memandang langit dengan wajah pucat, sesuatu yang bahkan Jianye belum pernah lihat sebelumnya. Itu bukan sekadar celah ruang. Itu adalah portal dimensi iblis porban, seseorang atau sesuatu memecahkan dinding dunia dari luar. Quan Shi mengerutkan kening. Mustahil, iblis primordial sudah disegel sejak era pembentukan. Bahkan alam dewa pun sulit memecahnya. Lo Shan, meskipun tampak tegang, tersenyum seperti menemukan tantangan baru. Kalau segel dunia pecah, berarti ada satu hal. Tatapannya beralih pada Jiangsu. Ada penerus segel yang mulai bangkit. Jiangsu merasakan getaran aneh di tulang belakangnya. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari balik jurang gelap di langit itu. Suara yang sama seperti dalam ruang kebenaran. Suara yang secara tidak senonoh terlihat bahagia Jiangsu. Akhirnya, tiba-tiba sosok hitam sebesar gunung muncul dari celah langit itu. Wujudnya kabur, berubah-ubah, terdiri dari bayangan pekat yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Tanduknya melengkung panjang, matanya merah seperti dua bintang mati. Jianye langsung berlutut, bukan karena tunduk, tetapi karena tekanan aura itu terlalu berat untuk manusia biasa itu. Itu bukan iblis biasa. Gumamnya itu adalah. Ye Feng melanjutkan dengan suara getir. Raja Iblis Primordial keempat, Yao Shen. Nama itu membuat tanah bergetar lebih kencang, seakan dunia ikut menggigil. Yao Shen menatap Jiangsu dari langit yang retak, matanya bersinar cerah. Reinkarnasiku. Aku menemukanmu. Lanying langsung memegang kuat lengan Jiangsu, hampir seperti ingin menahannya, agar tidak terbang ke langit. Jiangsu, jangan dengarkan dia. Namun Jiangsu justru menatap Yao Shen dengan tatapan yang bukan ketakutan, melainkan kejelasan dingin. Aku bukan reinkarnasimu. Yao Shen tertawa, suara bergemuruh seperti gunung runtuh. Kau mengatakan itu setelah memakan bagian jiwaku? Tanpaku kau takkan bisa bertahan hidup. Lo Shan maju dan menghantarkan kaki ke tanah, memecah batu hingga membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, dunia akan runtuh dalam hitungan jam. Ye Feng mengangguk. Kita tak punya pilihan selain menutup celah itu. Quan Shi, siapkan kontrak pengurung dimensi. Quan Shi menghunus pena berkilau dan menulis simbol di udara, mengurung Raja Iblis Primordial. Kau gila, kalau tidak, dunia mati, balas Ye Feng datar. Sementara mereka sibuk, Yao Shen kembali berbicara kepada Jiangsu dengan suara yang lebih pelan, namun jauh lebih menusuk. Kau adalah wadah yang dipilih dunia untukku. Manusia menolakmu, bukan? Mereka melukai, membuang, dan mencapmu kutukan. Hanya aku yang menerima keberadaanmu. Apa adanya. Jiangsu terdiam, rahannya mengancam. Yao Shen menundukkan kepala raksasanya, sehingga jaraknya hanya beberapa ratus meter dari permukaan tanah. Datanglah padaku. Kita akan runtuhkan dunia yang menyakitimu. Lanying menatap Jiangsu, wajahnya hancur oleh ketakutan. Jiangsu, aku mohon, jangan pergi. Namun dunia seperti membeku saat itu, karena Jiangsu akhirnya bergerak satu langkah ke depan, dan dunia menahan napas. Jadi, dunia menolakku. Jiangsu berucap pelan sambil menatap retakan langit. Dewan ingin membunuhku, sekte membuangku, dunia tidak ingin aku hidup.
Lanying menutup mulut, suaranya patah. Qiangsu, tolong. Tapi, lanjut Qiangsu, aku tidak akan memilih iblis atau manusia. Ia mendongak, aura hitam ungu meledak dari tubuhnya. Aku memilih diriku sendiri. Cahaya hitam itu membentuk pola rumit di tanah, memaksa Yao Shen mundur setengah langkah. Bahkan 3 tetua terpana melihat pola itu. Quan Shi berbisik, itu bukan sihir iblis, dan bukan formasi manusia. Lo Shan menatap Qiangsu dengan mata berbinar. Dia bukan wadah, bukan reinkarnasi dia. Sesuatu yang baru. Yao Shen merong, kau menolakku. Aku yang membuatmu kuat. Qiangsu membalas dengan senyum tipis. Kau salah. Aku kuat karena aku menolak menjadi budak siapapun. Ia mengangkat kedua tangannya. Aura Qiangsu menyembur naik, menghantam langit, beradu langsung dengan kekuatan Raja Iblis. Dunia bergetar, awan robek, tanah terbelah. Tetua Ye Feng berbisik ketakutan, ini bukan pertarungan. Ini kelahiran sesuatu yang belum pernah ada. Lanying memeluk dirinya sendiri, air mata menetes. Qiangsu. Langit yang retak mulai runtuh sebagian. Dan Yao Zhan, Raja Iblis raksasa itu, mencondongkan tubuhnya. Suaranya menjadi kemarahan yang menyelimuti bumi. Maka akan kupaksa kau mengaku siapa dirimu. Yao Zhan turun, Qiangsu melompat. Dunia bersiap menyaksikan benturan yang dapat mengubah nasib seluruh alam. Pertarungan antara Raja Iblis purba dan manusia yang menolak menjadi iblis ataupun dewa. Langit runtuh bagaikan kaca raksasa yang diseret paksa ke tanah. Hembusan energi gelap dari tubuh Yao Zhan menghancurkan awan, menelan cahaya langit, dan mengubah seluruh area menjadi malam tanpa bulan. Sementara aura Qiangsu memancar ke atas seperti pilar ungu hitam yang bergetar. Menolak setiap tarikan kegelapan yang mencoba melingkupi tubuhnya. Tubrukan pertama terjadi di luar gelombang energi melebar dalam radius beberapa kilometer. Gunung-gunung terbelah, sungai-sungai menguap menjadi kabut panas, dan para tetua menancapkan formasi pelindung yang tetap retak berkali-kali hanya oleh getaran benturan itu. Yao Zhan mengayunkan tangan raksasanya ke arah Qiangsu, setiap gerakan bagaikan runtuhan dunia. Kau tidak pantas memiliki kekuatanku tanpa mengakuiku. Qiangsu menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Pukulan meledak di udara hanya beberapa sentimeter dari kulitnya. Ia terguncang, tetapi tidak roboh. Bukan aku yang tak pantas, kau yang ingin mengurungku. Bayangan hitam Yao Zhan terpecah dan muncul di belakang Qiangsu, menebas dengan cakar raksasa. Namun Qiangsu memutar tubuh dan membentuk bola aura untuk menahan tebasan itu hingga tubuhnya terdorong puluhan meter dan menciptakan parit panjang di tanah. Lanying berlari ke tepi formasi pelindung, berteriak serak agar Qiangsu tidak membiarkan dirinya diseret ke kegelapan. Namun Qiangsu tidak mendengar siapapun. Di dalam dirinya berputar sesuatu yang bukan suara iblis maupun suara Yao Zhan, melainkan dirinya sendiri. Keinginan untuk hidup, memilih, dan melawan semua yang memaksanya tunduk. Yao Zhan mengangkat kedua tangan, memanggil ribuan garis hitam dari celah langit yang turun seperti benang neraka untuk menembus kulit Qiangsu, menjarap jiwa, dan mengikat tubuhnya. Inilah kekuatan seorang raja. Terongnya, tetapi Qiangsu menutup mata, dan benang-benang itu berhenti, lalu membeku satu persatu. Yao Zhan terkejut ketika Qiangsu membuka mata dengan aura ungu yang berubah menjadi pola berlapis seperti sisik bintang. Jika kekuatanmu ingin memakan jiwaku, ujarnya tenang. Aku hanya perlu memutus jiwamu dari tubuh ini. Ia mengangkat tangan ke dada. Cahaya hitam ungu berkumpul mengalir ke jari-jarinya. Para tetua menegang. Ye Feng berdesis bahwa itu teknik pemisahan inti versi yang belum pernah dilihat. Quan Shi menjatuhkan pena kontraknya karena Qiangsu benar-benar mencoba memutus hubungan dengan jiwa iblis purba tanpa ritual atau segel. Dan Lo Shan tertawa sambil menyebut Qiangsu gila walau wajahnya dipenuhi kekaguman. Yao Zhan menggeram marah ketika Qiangsu berkata bahwa ia tidak butuh kekuatan yang membuatnya menjadi boneka, lalu meraih udara dan memegang sesuatu yang tak terlihat, inti iblis primordial. Sebuah cahaya hitam pekat berdenyut kecil seperti jantung hidup. Yao Zhan meraung, mengancam bahwa Qiangsu akan hancur tanpa itu, namun Qiangsu hanya tersenyum tipis dan meremasnya terakhir. Energi kacau meledak, angin berputar, cahaya ungu menerangi lembar. Yao Zhan menjerit marah karena fragmen jiwanya terlepas dan tubuh bayangannya menjadi tak stabil. Sementara Qiangsu berdiri tegak meskipun aura tubuhnya kacau. Para tetua terkejut karena ia memutus hubungan tanpa kehilangan dirinya. Sesuatu yang seharusnya mustahil bahkan bagi dewa purba. Yao Zhan yang melemah berusaha menyerap energi dunia.
lalu meraung bahwa jika Qiangsu menolak menjadi bagiannya, ia akan menjadikan dunia sebagai korban. Ia menciptakan pusaran besar dari celah langit, vortex hitam yang memakan cahaya dan atmosfer. Jika sampai menyentuh tanah, seluruh benua akan lenyap. Jianyi berseru bahwa mereka harus membantu. Tetapi sebelum siapapun bergerak, Qiangsu melangkah maju, 1 langkah membuat tanah retak, 2 langkah menghentikan udara, 3 langkah membuat dunia hening. Ia mendongak pada Yao Shan, dan aura tubuhnya berubah bukan menjadi hitam atau ungu, tetapi putih yang memijar seperti inti bintang baru lahir. Lanying menangis terkejut, karena itu bukan kekuatan iblis. Sedangkan Ye Feng gemetar menyebutnya evolusi jiwa, sesuatu yang bahkan dewa tidak bisa lakukan secara spontan. Yao Shan berteriak tidak percaya. Tetapi Qiangsu mengangkat tangan dan cahaya putih itu mengalir lembut seperti sungai. Berkata bahwa ia tidak melemah, hanya berhenti menjadi apa yang Yao Shan inginkan. Ia mengepalkan tangan, dan dunia kembali bergerak. Aura putihnya menghantam pusaran Yao Shan dan mendorongnya mundur. Yao Shan meraung, Qiangsu melangkah lagi. Setiap langkah mengguncang langit yang retak. Yakinkan dirimu, Yao Shan, kata Qiangsu tenang. Sekarang kau berhadapan dengan seseorang yang tidak lagi terikat pada dunia manapun. Ia menatap langsung wajah raksasa Yao Shan. Aku Qiangsu, aku manusia, aku iblis, dan aku sesuatu yang baru. Cahaya putihnya memancar semakin terang, dan pertempuran terakhir antara keduanya akhirnya dimulai. Di hadapan gerbang abisal yang runtuh separuh, tubuh Li Xuan berdiri tegap. Aura hitam yang dulu beringas kini mengalir halus seperti sungai tenang. Tetapi setiap tetesnya mengandung kehancuran absolut. Para kultivator yang datang dari berbagai sekti besar menahan napas. Tidak berani bergerak sinciput meski mereka datang untuk membunuhnya. Mereka akhirnya sadar. Orang yang mereka kira iblis yang harus dihancurkan, justru menjadi dinding terakhir dunia. Di balik Li Xuan, langit retak memperlihatkan celah baru. Titik singgungan retakan, tempat roh raksasa dari dimensi lain, mulai menekan masuk. Mata mereka menyala seperti bara. Tubuh bergemetar menahan amarah, karena tertahan begitu lama. Jika mereka lolos, benua ini habis, gumam Guan Qing yang berdarah-darah, namun tetap berdiri di sisi Li Xuan. Li Xuan tidak menoleh. Hanya satu kalimat meluncur dari bibirnya, datar namun tegas. Kalian mundur. Ini bukan pertempuran yang bisa kalian tanggung. Guan Qing ingin membantah. Tetapi tatapan Li Xuan yang membawa ketenangan iblis membuatnya membisu. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat bukan kekejaman, melainkan tekad yang tidak dapat ditawar. Dari kejauhan, Patriark Bing Xuanyi memekik marah. Li Xuan, kau yang membuka celah ini. Kini kau ingin menjadi pahlawan? Semua ini salahmu. Li Xuan memejamkan mata. Aku tak peduli siapa yang memberi stigma. Aku hanya peduli siapa yang akan kubiarkan hidup setelah ini. Retakan mulai pecah. Roh raksasa pertama menerobos. Tinggi 50 meter. Bertanduk kristal bening. Tubuhnya seperti kabut tebal yang bisa melahap jiwa. Sekali mengayunkan tangan, tanah bergemuruh dan para kultivator tercecer panik. Namun Li Xuan melompat ke udara, menginjak hampa. Tinju kanan menghitam, dengan polaron melingkar seperti galaksi iblis. Tinju itu menghantam wajah raksasa, memecah kabutnya menjadi serpihan. Jeritan makhluk itu menggema ke penjuru benua. Para sekte terbengong. Patriark Bing Xuanyi yang sebelumnya mencaci kini terdiam pucat. Namun itu baru permulaan. 3 raksasa lain menerobos bersamaan, lebih besar, lebih asing, lebih mengerikan. Langit bergemetar, seperti kulit genderang yang dipukul berulang-ulang. Li Xuan terlempar ke tanah, menghancurkan pegunungan kecil. Darah hitam menetes dari sudut bibirnya, tetapi matanya tetap tajam. Guan Qing mencoba mendekat, tapi gelombang aura dari retakan membuat tubuhnya terpentar. Li Xuan, kau tak bisa sendiri. Li Xuan bangkit perlahan, menatap lengannya yang retak seperti porselen. Aku bukan sendiri, aku membawa seluruh dosa dunia. Dalam sekejap, tubuhnya meledak cahaya hitam dan merah. Sayap iblis raksasa terbentuk dari bayangan bumi. Garis ron yang menyala di kulitnya membentuk lingkaran kosmik yang memutar seolah membuka hukum baru. Semua makhluk di sekitar terpaksa berlutut karena tekanan aura iblis abadi, aura yang bahkan dewa pun enggan saling berhadapan. Roh raksasa ketiga menyerang, membentuk tombak energi dari kabut jiwa. Serangan itu menembus udara, menghancurkan lembah ratusan li di belakang Li Xuan. Namun ia menghilang dalam sekejap.
muncul di atas kepala raksasa, menancapkan tangan ke inti jiwanya, dan meremasnya hingga pecah. Ledakan kabut memutihkan seluruh langit, makhluk keempat membuka mulutnya, meluncurkan raungan yang dapat merobek jiwa manusia biasa. Li Xuan terjatuh lututnya, menggertakkan gigi, tetapi ia memaksa berdiri dan mendorong dua tangannya ke depan. Pilar energi hitam merah melesat, menembus bagian dada raksasa hingga retakan di tubuhnya mengalirkan cahaya keperakan. Ketika raksasa itu runtuh, Li Xuan berdiri di tengah ladang kehancuran. Sayapnya compang-camping, tubuhnya dipenuhi retakan iblis, namun celah retakan di langit masih melebar. Dan sesuatu yang jauh lebih besar mulai mendorong keluar, makhluk inti. Patriark Bing Xuanyi berbisik ngeri ini. Akhir dunia. Li Xuan menarik napas dalam-dalam, meski paru-parunya sendiri gemetar. Kalau begitu, aku akan mengakhirinya juga. Ia memusatkan seluruh kultivasi, seluruh rasa sakit, seluruh dendam dan seluruh harapan yang pernah ia miliki, memadatkannya menjadi satu titik di dada. Cahaya hitam merah menyebar, melukis seluruh langit seperti tinta yang ditumpahkan ke kanvas raksasa. Guan Qing menjerit, "Li Xuan, jangan. Itu teknik pembakar tubuh abadi kau akan." Li Xuan tersenyum samar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, senyum itu benar-benar lembut. "Terima kasih sudah percaya padaku, Wan Qing." Ia melompat ke udara, menuju retakan yang melelehkan ruang. Satu serangan terakhir menghantam pusat retakan, serangan yang mencampur kehancuran iblis dengan tekad manusia. Ledakan hitam merah menelan seluruh langit. Selama beberapa detik, dunia menjadi hening. Saat cahaya mereda, retakan telah tertutup sepenuhnya. Makhluk-makhluk asing menghilang. Langit kembali utuh, dunia selamat. Tetapi sosok Li Xuan menghilang tanpa jejak. Guan Qing berlari ke tempat terakhir di mana ia berdiri, memegang debu hitam yang tersisa di angin. "Li Xuan, kau tidak mungkin mati. Kau bukan tipe yang menyerah." Di kejauhan, di balik batas realita, sebuah mata iblis terbuka perlahan. Di dalam kegelapan, suara Li Xuan bergemuruh, "Aku belum selesai. Jika dunia butuh aku lagi, aku akan kembali." Dan begitulah, legenda iblis abadi yang menyelamatkan dunia dimulai.